Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi dengan saya, Viniatus Soliha, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan materi 4 PPKN dengan tema selaras dan seimbang. Untuk penjabaran yang pertama mengenai Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Indonesia dapat merdeka atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan apa cita-cita bangsa Indonesia setelah merdeka? Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Di samping dasar negara, Pancasila juga memiliki kedudukan dan fungsi pokok sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu, apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering juga disebut sebagai way of life, petunjuk hidup, pedoman hidup, atau pegangan hidup. Apa yang terjadi jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan atau pedoman hidup? Bisa kita bayangkan, maka bangsa tersebut akan mudah terombang-ambing karena tidak memiliki arah, tujuan, dan cita-cita yang jelas. Tidak adanya pandangan hidup juga dapat menyebabkan suatu bangsa mudah terpecah belah. Dan karena Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari, pedoman dalam menyelesaikan permasalahan baik dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap dan perbuatan manusia harus memancarkan jiwa keagamaan sebagai perwujudan sila pertama, jiwa yang berkeprimanusiaan sebagai perwujudan sila kedua, jiwa kebangsaan dan nasionalisme sebagai perwujudan sila ketiga, dan jiwa kerakyatan atau demokrasi sebagai perwujudan sila keempat. Yang terakhir, jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai perwujudan sila kelima. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri, sikap, atau perbuatan yang dijiwai dan memancarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yakni apabila sikap dan perbuatan tersebut sesuai atau selaras dengan norma-norma, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan norma hukum yang berlaku. Sikap dan perbuatan yang memancarkan nilai-nilai Pancasila niscaya akan terjaga keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Peranan Pancasila juga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi dan peranan yang sangat luas dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Di samping fungsi dan peranan tersebut, kita juga mengenal sebutan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, yang sebenarnya merupakan turunan dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila juga sebagai jiwa bangsa Indonesia yang mengandung makna bahwa Pancasila sebenarnya sudah ada sejak dahulu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Sejak bangsa Indonesia sudah ada bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia itu sendiri. Dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila memberikan corak yang khas, ciri-ciri yang khas, karakteristik bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Dan ciri-ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, dan sebagainya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memancar dalam setiap tindakan atau amal perbuatan yang dilakukan oleh seluruh penduduk Indonesia. Untuk tugas yang akan saya berikan, yakni ceritakan nilai-nilai Pancasila apa saja yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawaban, silakan disertakan di laman komentar. Demikian materi PPKN yang bisa saya sampaikan.
tentang selaras dan keseimbangan yang ada di Indonesia. Silakan mengerjakan tugasnya dan selamat belajar, tetap semangat dan kalian tetap yang terbaik. Terima kasih.